Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Dan tentunya pada kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat pada kalian semua karena telah diterima di SMP. Berarti sekarang naik jenjang, di mana tahun pelajaran yang lalu kalian masih SD, sekarang sudah menjadi siswa SMP. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran PPKN bab 1 perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara maksud saya. Pada pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 ini akan membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan sub materi pembentukan BPU PKI. Baik, kita mulai saja. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara pada sub pokok materi pembentukan BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Sebelum kita melanjutkan ke sana, mari kita lihat apa singkatan BPU PKI. BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Kedatangan Jepang membawa semboyan. Ada 3 semboyan. Yang pertama adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Sepertinya iktikat baik Jepang datang ke Indonesia adalah sangat baik. Ternyata semboyan itu hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Selanjutnya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu melakukan penjajahan di Indonesia, melakukan penindasan di Indonesia. Kalau zaman Belanda ada kerja rodi, ketika zaman Jepang ternyata juga ada sama, namanya romusa, yaitu kerja paksa tanpa dibayar, bahkan tanpa diberi makan, sehingga banyak menimbulkan korban dari pihak bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu Inggris, Amerika, Belanda, dan beberapa negara Eropa melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia lagi, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Kyoshakai atau BPU PKI, yang singkatannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 pada peringatan pembangunan Jawa Baru. Dan bagi bangsa Indonesia, BPU PKI tujuannya adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPU PKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jadi Kaisar Hirohito ini fotonya di sebelah kanan bawah pada layar monitor. Dia adalah pemimpin bangsa Jepang pada saat itu. BPU PKI selanjutnya dilatih oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. Hajiman Wadyodiningrat. Ini adalah tokoh bangsa Indonesia. Sedangkan wakil ketuanya ada 2 untuk perwakilan Jepang, Ichi Bangase Yoshio, dan wakil ketua dari perwakilan bangsa Indonesia
Raden Panji Suroso. Sama melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Yaitu sidang resmi pertama atau sidang BPUPKI 1 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas tentang rumusan dasar negara. Dan sidang resmi yang kedua adalah sidang BPUPKI 2. Penyebutannya ada yang menyebut seperti itu, dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar Negara. Yang ketiga adalah sidang tidak resmi, dilaksanakan di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI di gedung Chosangin. Dan kini gedung ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pertanyaannya, kenapa BPUPKI melakukan sidang tidak resmi? Nah, ini adalah atas inisiatif dari Ketua BPUPKI pada saat itu, Dr. KRT Rajiman Wadyodiningrat. Karena sidang resmi yang pertama ternyata belum bisa menyepakati dasar negara, kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang. Ada yang menyebut ini adalah panitia 8. Tugasnya adalah menampung usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka. Diharapkan sidang resmi kedua semakin lancar dengan usulan-usulan yang telah ditampung terlebih dahulu. Kemudian pada sidang tidak resmi ini, panitia 8 dihadiri bersama 38 anggota BPUPKI melakukan pembahasan. Dan salah satunya 38 anggota BPUPKI ini bersama panitia 8 membentuk panitia kecil lagi, yaitu panitia 9 yang tugasnya apa? Tugasnya menampung usulan-usulan rumusan tentang dasar negara. Nah, demikian pembahasan terkait pembentukan BPUPKI. Baik, kita simpulkan saja. Yang pertama adalah BPUPKI dibentuk tadi pada tanggal 1 Maret. Yang kedua, anggota BPUPKI adalah 62 orang dengan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketuanya Dr. Rajiman Wadyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya adalah Ichiban Yoshio dan Raden Panji Suroso. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini bagi bangsa Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, BPUPKI tujuannya adalah untuk menyusun rumusan dasar negara, yaitu pada sidang BPUPKI 1, dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara atau Hukum Dasar Negara pada sidang BPUPKI kedua. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan dan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka kalian tolong mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.